Kemungkinan besar masih bisa terjadi pergeseran. Tapi Pak Pulung ingat, semua chance yang dilakukan saat ini harus dimaksimalkan untuk kedua belah tim. Wajib lah. Apakah masih ada kesempatan untuk EVOS menemani Rebellion Zion dengan ada 2 biru? Atau bahkan ini sebaliknya, tidak ada biru dan hanya ada 1 biru di babak playoff. So, April Arena, kita bakal melihat Rebellion Zion melawan EVOS Legends. Langsung menuju ke arah Land of Dawn. Ini kenceng banget ya. Di bawah udah ada aksi pemotongan dari Wave Minion itu sendiri loh. Sharing dari sisi levelingnya. Ya, tapi bedanya Funstrong mendapatkan level yang kedua. Dan kalau kita lihat dari beberapa susunan emblemnya juga ada 2 Impurage yang akan menjadi tambahan deal damage. Agar nantinya EVOS Legends bisa memberikan poking damage yang lebih jauh lagi. Dan 4 Wilderness Blessing, wow. EVOS Legends mau memanfaatkan early rotation sepertinya untuk bermain di area river dan juga jungle. Oke, bahkan mereka juga ingin mengandalkan pick overnya sih kalau yang gue lihat Profesor. Wah, ini sih dengan Impurage, damage tambahannya ada. Wilderness Blessing yang rotasinya bakal jauh lebih cepat. Ini PR-nya ada di mana? Ada di Auditizi. Dia harus membuka hampir 60% map dari Rebellion Zion agar tidak ada yang terkena ganking. Ini trapping seperti apa nanti pun yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend ya. Dengan penggunaan dari Wilderness Blessing-nya 4 loh. 4. Hutan River udah menjadi ranah mereka. Wah, ini Rebellion Zion hanya punya 2 tempat aman untuk team fight. Di laning, di high ground. Sisanya kalau team fight-nya di river, di jungle, wah ini bakal diuntungin banget untuk EVOS Legends. Wow, ini lihat di arah top lane Hais Amor berada di posisi yang tidak cukup baik. Bahkan Auditizi sekalipun harus turun gunung untuk membantu pergerakan dari Hais Amor. Tapi menuju ke arah turtle yang pertama, EVOS Legends. Mereka telah memegang sedikit kondisi di arah bottom lane. Bahkan membuat Vincent harus mundur ke arah belakang. Dan turtle telah hadir kali ini. Dilihat dari Turtle Game cuma hanya ada Fredrin. Dan terlihat ya, Keren emang memanfaatkan satu potensi dari Valentina yang main awal cepat banget. Oke, tapi udah ada penalty zone. Veldora di depan sana mencoba take over menuju ke arah Turtle. EVOS Legend, Auditizi kali ini berada di garis depan. Dan bisa di adjustment-nya membuat EVOS Legend berhasil mendapatkan Turtle tanpa ada kontes. Menangkap Veldora tapi nampaknya itu bukan sebuah jawaban. Rainbow bersama dengan Vincent masih mau lebih press for first blood di tangan Vincent. Para pasukan dari EVOS Legend mereka harus mundur. Karena kalau tidak mereka akan kehilangan Funstrong dan ini cukup berbahaya. Kerugian bisa ditahan dari EVOS Legends. Kalau masih mau teamfight dan overextend di arah mid lane. 1 turtle ditukar dengan 1 player XP laner. Itu yang udah terjadi, Prof. Cukup worth it sebenarnya pertukarannya. Karena kalau kita lihat dari Rebellion Zion, mereka setidaknya mendapatkan XP laner. Dan untuk Veldoranya, karena udah keluar flicker, lebih diuntungkan lagi kalau nanti gankingnya akan menuju ke arah bawah. Alright, di depan sana dari Susujin. Retributionnya gagal. Mau tidak mau diselamatkan Rainbow dibandingkan harus terkena poking damage dan berada di tangan dari sosok Susujin. Funstrong di depan sana dia tidak ada yang bisa nge-following up. Ingat, dia hanya bisa ngejauhin Vincent supaya Susujin tidak ada kontes Retribution. Tapi tadi hampir aja ya. Cuman serangan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends emang mereka bisa memanfaatkan terus apa yang udah mereka bawa dari awal. Tapi Vincent berani banget loh untuk kali ini join lagi ke depan. Oke, berbeda satu level nggak ngaruh, tapi nampaknya udah mulai dirasuki dengan double hardcut. I'm offensive dikeluarkan, Auditizi mencoba menyelamatkan Vincent, tapi ternyata tidak ada press ward. Di sana dia terhentikan pergerakannya, membuat Vincent gagal untuk menggedor EVOS Legends. Funstrong bersama dengan kawanan dari EVOS Legends mencoba untuk melakukan dominasi di early game kali ini, Pak Bolo. Yap, itu dia. Satu hal yang tadi dicoba oleh Vincent masih belum berhasil, tapi barusan terlihat ada sebuah penekanan yang memang dilakukan pula oleh Hais dengan memanfaatkan apapun yang udah dilakukan oleh satu roper utamanya, Audi. Dimanfaatkan terus-terusan, tapi Brans masih bisa bertahan loh. Oke, tapi by the way Sutsujin sudah mengamankan satu buah jenis one. Early game yang power banget karena dia nggak butuh sepatu banyak-banyak karena dia juga udah punya Wilderness Blessing. Tapi Turtle yang kedua bakal jadi harga yang mahal banget buat EVOS Legends.
Rebellion Zion nggak boleh lepasin ini. Karena Sutsujin sudah ada di level yang jauh daripada Vincent. Tapi nampaknya Vincent tahu dia power dengan Retribution-nya, jadi dia berada di gas depan dan Hardcat udah mulai masuk menuju ke arah Turtle. What the takeover from Vincent. Perbandingan satu level gak berpengaruh. Dan bahkan para pasukan dari EVOS Legends di depan sana mencoba untuk bombardir, mencoba memukul mundur Rebellion. Tapi sang Manteng Biru tidak ada yang bisa dimakan. Perbandingan kali ini bahkan 2 level gak berpengaruh dalam Retribution Vincent. Yap, dan ada satu kerugian lain lagi mungkin. Dengan bergabungnya Brans ke area tersebut. Coba lihat landingnya. Ya, itu bukan cuma platingan gold shield turret, tapi bahkan turretnya Rubuh, bro. hancur. Dengan turtle yang diamankan, tidak ada trade kill sama sekali. Rebellion Zion di turtle yang kedua sangat-sangat diuntungkan Karina Papulung. Wah, apakah ini akan menjadi sebuah pilihan yang sangat-sangat baik, Bro? Salah satu turning table ya bisa dibilang. Kebalik loh ini. Tiba-tiba dengan gold shield turret yang hilang, apalagi EVOS Legends grouping berlima loh tadi di bawah, tapi nggak dapetin satu player pun dari Rebellion Zion. Hal ini harus mulai diubah konsepnya. Berarti targetnya jangan ke Vincent, tapi coba belakangnya Vincent. Auditizi mungkin? Oke, tapi lihat Auditizi seperti kata Profesor KB. I'm offended. Dipecat sepertinya for nothing. Langsung ada cutting. Tindai damage yang diberikan EVOS Legends. Mereka kehilangan Funstrong. Para pasukan dari EVOS Legends bahkan telah menggunakan flickernya. Kritik terperangkap energy eruption. Masih mau lobby dan Fresh War. Where are you going, Crit? Membuat Tiar tumbang di depan sana. Mencoba dihilangkan. Brans, surprise attack. Happy birthday Dazon 4 memori. Gagal membuat Brans tumbang. Walaupun dia menukarkan dengan sosok dari Rainbow, but it's okay, no problem. 4 assist di tangan Rainbow udah cukup untuk membuat dia tumbang sekali. Oke, berawal dari satu setup yang memang tadi sangat ragu kelihatannya. Momentumnya udah hilang di situ, Bro. Hilang banget, tapi ternyata Divine Judgment-nya masih berusaha loh untuk narik ke arah Audi dan semuanya pun dimulai. Mungkin kalkulasi damage-nya juga kurang di sana sehingga backup dari Cars cukup cepat. Dengan satu buah Breath of Fighters jadinya semua damage-nya ketutup. Dan jangan lupakan bahwa sekarang Rainbow sudah punya fleeting time. Jadi early engage-nya Rebellion Zion jauh lebih galak loh sekarang. Oke, tapi sekarang yang harus diperhatikan adalah perbandingan level, 2 level yang harusnya Sutsujin punya power of retribution. Di depan sana para pasukan dari EVOS Legends, mereka mencoba untuk membuka jalan. Konsesi yang terjadi, mundur ke arah belakang, fokus ke arah Vincent. Final di zona keluarga dapat retribution, kembali di tangan Vincent. What? Oh my God, gak bisa dibendung, bahkan dia berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari EVOS Legends mereka kehilangan 3 secara langsung. Harapan memori, almost wipe out. EVOS Legends terseruduk and wipe out di tangan Rebellion Zion. Set up lagi dan lagi dan lagi. Gagal total, Bro. Semuanya hancur. Dan bahkan damage yang diberikan sama Sutsujin gak cukup loh untuk menumbangkan lini depan atau bahkan lini belakangnya. Kalau kita lihat dari instant replay, ini semuanya diacak-acak hanya karena satu miss retribution dari Sutsujin daripada dia kena down. Tapi out of nowhere, Rainbow dan Vincent yang saling bekerja sama dengan Aperture Rod yang begitu menyakitkan. Dan juga Cars dengan satu buah Breath Fighters-nya dia. Memporak-porandakan lini belakang agar damage-nya tidak ada yang masuk ke arah Heist Armor survive, dan bahkan Heartguard yang dari tadi aku sudah bilang dari Rainbow karena dia udah punya fleeting time bisa diperpanjang. 1 kali team fight bisa 2 kali Heartguard loh sekarang. Dikejar dari segi gold, dikejar dari segi level 40. Waduh, ini coba lihat. Dari Sutsujinnya sekarang level 11, Vincent. Kencang banget, seperti apa udah disebutkan oleh Hoji. Dari perbedaan 2 level, gara-gara 2 turtle dan 2 setup yang begitu brutal dari Rebellion Zion. Ini punishment-nya efektif banget. Dan ditambah dengan, ingat, EVOS Legends mereka bawa damage dealer jungler. Jadi untuk overextend team fight di area turtle, apalagi Lord, ini bakal jadi bahaya banget. Karena mereka nggak bisa ngebadanin Lordnya. Dan Hais free banget juga dari tadi, positioningnya bagus, 1-0-4, perolehan goldnya juga udah sesuai dengan rencana, sesuai dengan apapun yang udah dia inginkan, nikmat banget. Team fight, Tahun 4 Memoria sangat mengganggu. Ini harusnya udah boleh ganti plan sih. Antara plan utamanya adalah menghentikan retribution dari Vincent dengan menggunakan Divine Judgment. Atau langsung aja, Divine Judgment flickernya ini digunakan untuk Heist Armor. Walaupun nanti akan ada damage yang dihandle gara-gara 1 buah
Heartguard mungkin, tapi setidaknya targetnya adalah Heist Armor. Kalau Heist Armornya keluar flicker mungkin akan ada ganjaran yang setipe. Happy birthday Funstrong, where are you going? Nowhere to run. Gak bisa pulang, maunya digoyang membuat Funstrong harus tumbang. No defense judgment, membuat Vincent akan lebih perkasa dalam mendapatkan objektif. Dan bahkan Sutsujin sekarang dengan perbandingan 2 level tadi aja dia nggak bisa catch up sama Vincent. Dan harusnya Lord kali ini free. Bahkan beli 1 gratis 1. Yep, dengan mendapatkan 1 Lord ini berarti 2 inner turret yang dimiliki oleh EVOS Legend dalam ancaman yang benar-benar nyata loh. Dan mereka kemungkinan besar hanya akan menyisakan best turret. Dan apabila ada setup yang begitu bagus, best turret juga bisa dihancurin loh. Wah, itu dia 2 item favorit dari Angela ya. Fleeting Time dan juga Flask of the Oasis. Foto. Sekarang udah punya heal up yang cukup. Heartguard-nya bisa digunakan berkali-kali dalam 1 kali team fight. Dan jangan lupakan juga, ketika ada yang terkena burst damage, akan di cover. Ini benar-benar sebuah asuransi late game yang sangat-sangat bagus dari Rainbow dengan pemilihan itemnya. Oh my god, Funstrong menjadi pilihan utama kembali. Dia bisa diberikan. Lomar ada defense judgment, Thor dapat memory. Killing spree berhasil didapatkan. Damage-nya membubarkan para pasukan dari EVOS Legend. Membuat seorang Funstrong lupa ingatan. Tapi di arah bottom lane, EVOS Legends masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah base turret. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan karena dia nggak punya high ground defensive. Dan sekalipun Krite, dia bisanya mengcopy menuju ke arah Heartguard doang. Mereka bisa memaksa team fight, tapi Artisan Base Blacker. Valtor ke arah belakang. Masih coba untuk bertahan, tapi damage-nya tidak cukup. Bahkan Suzuki dengan Krite harus pulang. Dapat memory. Akhirnya membuat EVOS Legend pecah. Mundur ke arah belakang, hampir hilang ingatan. Selagi Heist Armornya free, mereka mau masuk sedalam apapun dengan jarak 8 yard tetap aja stucknya terkumpul ton apart memori. Bakal ngikutin kemanapun dan itu bukan damage yang dikit loh. Dan masalahnya lihat, sekarang udah ada Rose Gold Meteor. Jadi Sutsujin sama Krat gak akan cukup secara damage magicnya untuk menumbangkan Brody. Ditambah Karsnya udah punya Athena Shield juga. Respect banget ya dengan Magic magical damage. defense terlalu banyak Ranger Mas. Dan bahkan lihat dari segi player gold. Cuma ada Sutsujin dan Brans yang berada di klasemen Wah, atas. jauh banget Wah, tapi bedanya 3.000 loh. Iya, gapnya itu terlalu jauh sih. Esamor too strong untuk bisa dipegang di belakang. Dan bahkan kalau 2 lawan 1 pun, Esamor masih punya damage. Masalahnya dari Rebellion Zion juga nggak ada yang bakal bener-bener pegangin lane jauhnya. Oke. Nggak ada yang dari mereka bakalan mau show up di area map. Karena lawannya kebetulan Kaja. Sekalipun Kajanya mentargetkan kepada 1 target yang nantinya akan ada di laning, udah pasti bakal di cover dengan Heartguard. Dan untuk sekarang Ice Queen One mungkin akan jadi item selanjutnya bagi Rainbow. Dengan slow effect tambahan, walaupun magic damage-nya tidak begitu tinggi, tapi heal up effect-nya akan sangat mematikan. Ditambah lagi dengan Kars di lini depan yang sudah memiliki 1 buah dominance ice. Jatuhnya untuk sekarang Brans dengan khas claw-nya tidak akan begitu maksimal kalau di zoning atau dibayang-bayangi oleh sosok lapu-lapu. Oke, ini berat banget sih nampaknya untuk EVOS Legends melakukan kontes Lord yang berikutnya. Mereka udah terpaut 7.200 gold. Oke. Ini jauh banget. Berbicara untuk Lord selanjutnya, ada 2 winning condition dari EVOS Legends. Yaitu adalah setidaknya karena kebetulan Lordnya lagi ada di bawah, paksa aja lakuin split push di arah top lane. Dengan tujuan kalau ada yang melakukan show up di arah top lane pasti bakal langsung di all in sama teman-teman dari EVOS Legends ketika Funstrong ready dengan flicker dan Divine Judgment-nya. Ya, Lord sepertinya juga tidak akan ada kontes. Kita melihat Esamor tadi coba pakai Tower 4 Memory untuk ngecek di sekelilingnya. Parameternya juga cukup aman. Dan Lord sudah didapatkan kembali. Rebellion Zion kali ini hampir bermain dengan flawless Pak Bulu. Udah nikmat banget sih mereka. Udah bener-bener net worth sekarang udah jauh banget. Perbandingan sekitar di 8 ribuan. Dari sisi damage mereka udah menang jauh parah. Setup dari tadi EVOS gagal semuanya. Apalagi bro, mungkin kunci untuk bisa untuk bisa menyamakan ini semua ya udah mau nggak mau late game. Ya, itu yang pertama late game. Yang kedua adalah menunggu Rebellion Zion membuat sebuah kesalahan yang fatal. Itu doang. Tapi masalahnya lagi dan lagi level MPL. Nungguin kalah itu bete banget Pak Pulung. Iya. Makanya antara EVOS Legends setelah Lord ini dia habiskan oleh mereka, bikin move duluan. Ketimbang Rebellion Zion yang punya setup terlebih dahulu. Oke. Prison Boost yang ternyata dicek oleh Vincent berhasil terdeteksi sosok dari Funstrong yang gak bisa memegang dia. Tapi di arah bottom lane, Lord bergerak dengan sangat bebas, belum bisa dikontes oleh EVOS Legend. Dan mereka nampaknya cuma ada 1 yang bisa lihat.
Cuma ada base turret pecah yang bisa mereka saksikan. Akhirnya base turret telah pecah. Di belakang sana Kars membuka. Menuju ke arah belakang. Memaksa defense judgment. Tapi Fanstrong, trigger disiplin yang dia miliki sangat baik. Dia tahu Kars itu hanya memancing. Tidak ada defense judgment dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Base turret lagi menjadi pilihan utama. Udah mulai diompongin satu persatu kali ini. Mereka disiplin. Rebellion Zion tahu Profesor. Daripada mereka mendapatkan satu small mistake dan membuat EVOS Legends berhasil membalikan keadaan, mereka memilih untuk bersabar. Atas hancur, bawah hancur, pertahanan terbuka, hanya tinggal membuat satu setup yang begitu baik untuk bisa menerobos masuk satu base utama milik dari EVOS Legends. Ya, Pak Polong tapi kayaknya nggak bakal mau buru-buru dari Rebellion Zion. Mereka ingin lebih menantikan yang pasti-pasti aja. Lord kayaknya akan menjadi opsi bagi mereka. Permainan tempo disiplin dari Rebellion Zion yang gak mau bikin kesalahan sama sekali karena lawannya adalah EVOS Legends. Dan kita tahu banget bahwa bagaimana Iritel di late game. Ketika ada hero berdempetan damage-nya akan lebih mengerikan. Dan hal ini yang membuat Rebellion Zion gak mau terburu-buru untuk masuk ke ranah high ground dari EVOS Legends. Ya. Namun ingat, sekalinya Rebellion Zion bisa memaksimalkan Lordnya, kalau teamfight di high ground, ada satu emblem yang dimiliki oleh 4 pemain sekaligus dan tidak akan aktif di high ground. Ya. Wilderness Blessing. Dan ini yang bisa kita bilang dari tadi, kalau misalnya kalian sadar, Rebellion Zion selalu mengadu objektif dari awal dia kalah level pun. Dia berani banget karena dia punya power retribution dari Vincent. Dan jangan lupakan, sekarang mereka dalam under kondisi. Jadi secara nggak langsung, EVOS berada di bawah Rebellion Zion. Kalaupun EVOS berani ngadu kontes di arah objektif, mereka udah tahu jawabannya apa. Mereka bakal hantam dan mereka bisa bikin wipe out EVOS Legends. Atau untuk sekarang, Fanstrong lagi-lagi harus menangkap ke arah satu pemain jungler utama dari Rebellion Zion. Ketika nanti Divine Judgment diamankan ke Vincent, walaupun tidak tumbang, tapi ada poin retribution yang bisa diamankan. Tapi Oke, Ryan Bull, lihat Hardcat udah mulai masuk menuju ke arah audisi, berada di garis depan. Tapi nampaknya Veltora terperangkap, Kars menuju ke arah belakang. Backline Insurance yang bakal coba dihajar. Pinati zone for defensive, Veltora gak ada lagi jalan untuk pulang, gak ada flicker untuk dia bertahan. Mega kill didapatkan, Divine Judgment menuju Hesamor, tapi Hesamor masih selamat. Rose Competitor dan Tonepad Memory, bahkan di sana membuat seorang Hesamor selamat. Porak-poranda, EVOS Legends setidaknya berhasil memancing Rebellion Zion untuk memberikan sedikit nafas. Empel Arena berikan tepuk tangannya. Permainan yang luar biasa dari kedua belah pihak. Tarik ulurnya Pak Bulung. Tapi sini sudah terlihat ya genderang perang dari EVOS apabila leveling mereka udah mulai sama. Oke, tapi nampaknya Pastor terperangkap. Hesamor tahu dia gak punya flicker. Shutdown walaupun terjadi, tapi para pasukan dari EVOS Legends Hesamor akhirnya tumbang. Shutdown terjadi sehingga Hela double kill. Yang diamankan Brans membuat para pasukan dari Rebellion Zion mereka tersisa 2 player saja. Auditisi buying time membuat Brans menjadi mengejar dirinya dan Sutsujin akan adu retribution dengan Vincent. NR 2 lawan 1, no retribution for this time. Dan Vincent mampukah berhasil kali ini mengadu retribution dan ternyata gagal. Veldora save the day. Vincent. Mereka masih mengaum. Sang macan masih berhasil mencakar dari banteng yang hampir saja bisa menguasai seluruh momentumnya, Prof. Move yang dibuat diawali karena Kars yang tumbang. Lini depan yang tumbang artinya tidak akan ada penghalang. Tidak akan ada tembok bagi Krayt dan Sutsujin serta Brans untuk mendeliver damage. Sekarang waktunya EVOS Legends mengembalikan keadaan karena damage mereka akan cukup. Dan Lord akan bergerak ke arah top lane. Sementara mid lane-nya akan diobrak-abrik oleh EVOS Legends. Sangat cepat. Sangat cepat relay-nya dipukul ini. Dari yang nggak ada turret sama sekali dapatkan sekarang dilibas Pak Bulung. Oke, ini tadi kita udah sebutkan, udah menyebutkan sebelumnya ya. EVOS dengan level yang sama, mereka udah menabuh genderang perang. Lu mau berantem, oke. Ini waktunya kita bakal ngeladenin. Dan ini hasilnya, Prof. Dan ingat, Fanstrong sekarang punya flicker Divine Judgment. Siapa target selanjutnya? Oke, tapi best turret masih coba diselesaikan dengan sangat cepat. Para pasukan dari EVOS Legends, ada Coastal Gaming terjadi. Faktor terlihat posisinya. Ada Kars membuka di depan sana. Mencoba untuk menyelesaikan, menutup mid lane mereka agar tidak masuk lebih dalam lagi. Mencoba diusir, tapi lihat relay-nya. Mereka dorong, mereka masih mau ke arah best turret.
Berhasil besar Veldora. Out of nowhere flicker penalty zone. Di following up begitu saja. Hilang satu. No Vincent for this time. Double kill didapatkan. Damage terlalu buka. Oh my god. Ini bencana. Terlepas memori. Cuma bisa memerhatikan sedikit. Tapi berdasarkan win of nature-nya terlalu kuat. Hesamur masih punya damage yang bisa dia deal. Tapi Sojin versus everybody. Membuat magical damage tidak bisa dihentikan. Jika wave temukan adalah sangat mahal. Para pasukan dari Evo Slater masih mau lebih menuju ke arah pesta. Pinatison menangkap Hesamur. Ini bencana. What a epic comeback from EVO's Legend. Tapi nampaknya mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Karena kali ini beli satu gratis satu dan wipe out hampir terjadi. EVO's Legend membalikan keadaan atas Rebellion Sion. What a epic comeback from EVO's Roar. Satu momen yang membuat